Baik lagi di Generasi Mecin. Wah, saya diapit oleh dua caleg dari DPRD masing-masing daerah ya. Iya. Kita doakan semoga jadi. Amin. Makin dekat soalnya ada Jenny Salimar sama Mbak Dia Cempaka. Sejauh ini gimana sosialisasi visi misi ke Dapil dia? Jaktim ya berarti ya? Ya, aku Jakarta Jaktim Timur. mana aja sih berarti? Aku mewakili Dapil 4 itu Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Oh, daerah pabrik tuh ya. Gimana sejauh ini sosialisasi dan apa sih yang diminta sama orang-orang di Dapil sana? Ya sejauh ini aku sudah belusukan karena memang belusukan itu cara yang paling efektif ya untuk kita memperkenalkan diri, memperkenalkan visi dan misi juga. Ya aspirasi yang mereka titipkan rata-rata tentang pengen punya wakil rakyat yang jujur, yang amanah, yang bisa mewakili keinginan mereka. Terus ada juga beberapa tentang infrastruktur, tentang kesehatan gitu. Itu semua ya. Oke, kalau Mbak Jen di Depok? Kalau di BCL sendiri itu memang bisa dibilang kawasannya lumayan susah-susah gampang sih sebenarnya ya. Karena waktu saat pertama kali kita mulai mapping, terus satu persatu kita datang dan menemui masyarakat, alhamdulillah ya mereka menerima dengan terbuka gitu karena yaitu karena background aku yang public figure. Agak memudahkan lah gitu, Terus akhirnya saya pakai metode gini, saya hadir metode kampanye. Kalau yang lain-lain kayak yang nanti saya kan enggak, kalau aku enggak. Justru aku ngajak mereka untuk yuk kita diskusi apa sih yang menjadi isu di sini, karena apa saya pun lagi belajar nih mempelajari wilayah-wilayah ini. Jadi kita terbuka dan memang yang menjadi isu dan rata-rata di 3 wilayah ini itu harus diperbaiki dari kesehatan sama pendidikan. Kesehatan contohnya kayak gini, saya tidak menunjukkan sama mereka nanti saya akan enggak, tapi aku terjun langsung kayak misalnya ngantar warga langsung ke RSUD. Karena terkadang itu kan karena mereka tidak punya, ada yang tidak punya BPJS, ada yang punya BPJS tapi dibilang kamarnya penuh dan lain sebagainya. Ya itu udah hal yang udah biasa lah kita temui gitu ya. Tapi dengan adanya aku datang, mereka jadi yang wah ini orang dikenal nih gitu loh. Otomatis kan kita bargainingnya jadi lumayan gitu kan. Saya bilang saya tidak mau tahu, pokoknya ini warga saya harus dapat kamar, harus dapat perawatan, dan harus keluar dari rumah sakit ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan itu akhirnya karena aku langsung yang ngawal sampai mereka dapat kamar, akhirnya sudah itu menjadi satu hal yang buat mereka, oh Mbak Jenny belum jadi aja dia sudah terjun gitu loh. Langsung action gitu, ke langsung situ ya. Action, Nah kalau soal keraguan kompetensi dari orang-orang, artis mah bisa apa sih, orang aji mumpung. Nah kayak gitu-gitu. Kita harus tahu background dulu kali. Kalau modal yang dibawa ke politik tuh apa sih? Jenny Salimar dulu deh. Background apa sih yang dibawa ke politik? Kalau penilaian yang seperti itu cenderung justru dari netizen ya, orang-orang yang lebih banyak di media lah gitu. Netizen awalnya tuh yang ngapain bisanya apa sih segala macam. Tapi yang terpenting adalah pada saat saya di Dapil, warga atau masyarakat yang ada di situ mereka tahu apa yang saya lakukan, apa yang akan mereka sampaikan ke saya, mereka tahu gitu. Dan saya selalu mencari solusi. Kita cari solusinya yang memungkinkan. Ini plan A, plan B, plan C. Ini nanti kita akan coba untuk lakukan ini. Jadi ketemu tuh tidak hanya sekedar memperkenalkan diri saya dari partai ini, enggak, tapi ada solusi di situ yang sudah disiapkan untuk kemudian nantinya akan kita ramu sama-sama. Dia? Kalau aku sendiri sebenarnya keseriusan seorang caleg itu mencalonkan diri itu sebenarnya itu yang harus dinilai, bukan background dia itu dari artis atau bukan. Karena artis juga banyak kok caleg artis yang serius, yang benar-benar bekerja. Banyak juga caleg yang non artis tapi mungkin dia sekedar mengisi kuota aja gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, keseriusan aku tunjukkan dengan aku menjadi pengurus. Dengan aku menjadi pengurus juga aku dikasih amanah sebagai wakil ketua bidang kesehatan perempuan dan anak di DPD Partai Nasdem Jakarta Timur. Dan setelah itu aku juga nggak mau diam aja, aku pengen ada kontribusi yang nyata untuk masyarakat Jakarta Timur. Itu apa? Karena itu aku membuat kelas perubahan.
kelas perubahan di Jakarta Timur nih? Ya, jadi kelas sudah perubahan jalan atau baru? Sudah jalan. Jadi itu seperti apa ya? Sebenarnya kegiatan sosial yang berkeliling di area Jakarta Timur untuk memberikan pendidikan tambahan bagi anak-anak di wilayah padat penduduk. Gitu. Jadi aku menggagas kelas perubahan itu supaya kita dari Partai Nasdem, aku sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak memang ada kerjanya, maksudnya ada kontribusi positifnya gitu, bukan cuma sekedar jabatan aja. Oke, kalau mimpi deh, apa sih mimpi yang mau dibawa untuk semua orang kan pasti ada mimpi perbaikan, perubahan segala macam. Satu aja nih, nggak usah banyak-banyak dari dia dulu. Mimpi apa sih yang mau dibawa akhirnya masuk ke legislatif gitu? Mau apa sih? Mimpiku ada banyak ya, beberapa yang paling utama itu aku pengen jika aku mendapat amanat dari masyarakat, aku pengen nanti bersama dengan rekan-rekan semua kita mewujudkan DPRD yang lebih amanah, yang anti korupsi, yang anti intoleransi, karena dua hal itu yang aku lihat yang paling jadi momok sekarang ini ya, korupsi dan intoleransi di Jakarta. Itu kan di internal partai, tapi di dapil mau apa sih, mau apa sih yang dirubah dengan satu mimpi? Tentunya pengen, karena aku lagi punya kekhususan gitu ya, aku punya konsentrasi di bidang kesehatan perempuan dan anak. Aku pengen kesehatan perempuan itu punya lebih dianggarkan, kesehatan perempuan lebih dianggarkan lagi, jadi bisa lebih sejahtera untuk perempuan dan untuk anak-anak juga begitu, pendidikannya bisa lebih berkualitas lebih. Oke, kalau Jen? Kalau aku sih ingin menjadikan kota Depok menjadi kota yang ramah anak, ramah warga, ramah lansia, menjadi kota yang membuat nyaman semua orang yang tinggal di dalamnya. Karena itu Depok bisa dibilang daerah yang sedang berkembang, banyak hal-hal yang. Halo, Mas Panca. Mas Panca. Kita sudah kedatangan Mas Panca juga nih. Seorang pegiat digital. Saya bisa bilang itu nggak sih? Cerita. Boleh ya. Sedap. Beliau juga punya bisnis digital advertising dan marketing ya. Oke, habis ini kita mau nanya soal seberapa pengaruhnya digital, tapi kebetulan menu makanan sudah datang. Sambil pesan makan. Pas banget Bang datang. Pas banget. Belum makan sesinya. Oke, sambil dipesan dulu ya. Atau mungkin Mas Panca dulu deh. Kita sekalian tadi nyelesain Jen soal mimpinya. Itu. Sambil dipesan. Jadi pokoknya karena Depok ini sedang berkembang sekarang ini, jadi betul-betul wilayah atau taman ramah anak, tempat bermain anak itu memang kurang sekali di sana. Apalagi sekolah itu yang paling dibutuhkan saat ini, sekolah di Kota Depok. Terus terang SMP aja negeri itu cuma ada 2. SMP negeri hanya ada 2 di Kota Depok. Itu yang menjadi apa ya? Warga di BCL itu khususnya mereka tuh pada minta tolong sekolah diperbanyak Mbak, soalnya hanya ada 2 sekolah negeri, sementara kan kalau misalnya mau tidak mau kita harus ke Jakarta menyekolahkan anak, itu lebih spendnya jauh lebih besar malah karena swasta kan. Siap. Gitu. Silakan Mbak Jen. Saya mau nanya apa? Ada 4 menu andalan. 4 menu andalan. Oke, ini dia 4 menu andalan dari The iTube. Mendingan itu. Ya, ini The iTube dari bar and restonya Hotel Haris Tebet. Wah, ini kita nongkrong di sini nih. Apa menu andalannya, Mas? Menu kita punya Caesar salad. Caesar salad. Dikasihnya zaitun juga. Kita punya bebek remuk. Bebek remuk hatiku. Ini bukan digeprek ya, diremuk ya, kasihan ya. Bebek udah digeprek, diremuk lagi. Seremuk hati gue. Iya. Lalu dilumuri cabai tumbuk di atas. Aduh, kasihan ya Pak. Panas ya. Soto Betawi itu ada daging dilumuri dengan santan. Terus ada tenderloin meltik. Tenderloin meltik itu adalah daging sapi yang tidak ada lemaknya. Yang ada lemaknya ada nggak? Tidak. Namanya apa menu andalan? Kemudian kita punya le mojito. Mojito, Mojito itu dari ice crush, dia juga ada namanya, ada sodanya di dalam. Terus ada strawberry smoothie. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Panca. Beliau ini kan selebriti di media konvensional ya. Sekarang semua orang aksesnya nggak cuma ke sana aja gitu. Perlu nggak ada sosialisasi lagi masuk ke digital? Sebenarnya secara tidak langsung ini Mbak Dia sama Mbak Jen udah aktif juga di sosial media sebenarnya. Jadi otomatis secara tidak langsung sudah menjalankan fungsi-fungsi digitalnya sendiri sih. Ada ini nggak sih pemilahan mana yang harus dipost pribadi, mana yang dipost untuk sosialisasi? Ada 2 account gitu nggak dia? Aku ada. Kalau aku pribadi 1 account, cuman aku punya 1 account lagi untuk relawan. Untuk relawan.
Cempakawan. Tapi kalau untuk aku pribadi, Apa nama? Biasanya ada singkatan-singkatan. Ya, aku Cempakawan, kawan Gia Cempakasari. Bagus. Cempakawan cowok harusnya Cempakawati. Iya. Cempakawati bener sih. Cempakawan. Cempakawan ya. Oke, kalau Jen? Kalau aku enggak, karena memang Instagram aku followersnya kan udah banyak banget, udah 200.000 lebih. Sudah jadi makro. Jadi ya kalau bikin lagi ya sayang. malah sayang gitu ya, udah manfaatin aja yang ada. Berarti agak lebih hati-hati sekarang nge-post Insta story gitu-gitu ya. Karena sudah mewakili partai politik kan. Partai politik, betul. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, apa sih strategi-strategi yang harus dilakukan sebenarnya? Yap. Karena nama artis aja kayaknya kurang kalau sekarang ya. Iya. Nama menyandang gelar artis aja kurang, tidak cukup. Baiknya gimana main di era, apalagi kita kan lagi gaung-gaungnya 4.0 ya. Abis ini kita mau ngobrolin politik 4.0. Wow, gila, berat sekali. Kita ya. Sambil nungguin makan, kita bakal balik lagi abis yang satu ini, jadi tetap di Generasi Mecin.